Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti, NIM 2018 143025, kelas 6A Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di video kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat dari Bangka Belitung, yaitu Si Penyumpit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi sastra anak dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Abi Fatwa Negara MPD. Si Penyumpit adalah pemuda yang sangat pandai menyumpit, sehingga ia mendapat julukan penyumpit. Ia juga sangat pandai untuk membuat ramuan obat-obatan, sehingga membuat penduduk desa sangat menyukainya. Tetapi hanya satu orang saja yang tak menyukainya, yaitu Pak Raja, kepala desa yang sangat kikir. Almarhum ayah Si Penyumpit pernah berhutang kepada Pak Raja, sehingga membuat Si Penyumpit harus membayar hutang ayahnya. Pada suatu hari, Pak Raja datang menemui Si Penyumpit. "Hei Penyumpit, kau harus melunasi hutang ayahmu. Dengan itu, kau harus menjaga sawahku dari serbuan babi-babi hutan. Tapi ingat, jika kau lengah, kau harus membayar ganti ruginya." Si Penyumpit pun hanya mengangguk, tanda dia mengiyakan. Pada malam harinya, ia melakukan tugasnya dengan penuh kewaspadaan. Ia bersembunyi untuk menunggu babi-babi hutan tersebut. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan babi-babi hutan. Si Penyumpit langsung mengambil alat sumpitnya untuk menyumpit babi-babi hutan tersebut. Hup! Salah seekor babi hutan terkena, sehingga ia langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan ingin melihat babi hutan yang terkena mata sumpitnya. Tetapi aneh, yang ia sumpit tersebut telah hilang, tapi hanya ada jejak darahnya. Ia pun mengikuti arah jejak darah tersebut dan berhenti di sebuah rumah kecil. Si Penyumpit melihat sekelilingnya, tetapi ia tidak melihat apapun. Lalu ia melihat dari jendela ada beberapa wanita-wanita cantik. Di mana babi hutan yang telah kusumpit tadi? Bukankah darahnya berhenti di rumah ini? Dengan rasa sangat penasaran, ia mengetuk pintu. Tuk tuk tuk. Keluarlah salah satu wanita tersebut. "Hei kau, kenapa kau datang di malam hari begini?" "Namaku Si Penyumpit. Tadi aku menyumpit salah seekor babi hutan. Tapi aneh, ia hilang. Lalu aku mengikuti jejak darahnya dan berhenti di rumah ini." "Oh, jadi kau yang telah menyumpit adik kami. Lihatlah sekarang, ia kesakitan." "Jadi kalian segerombolan babi hutan tadi?" "Iya, kami segerombolan babi hutan. Kami malam hari untuk mencari makan." "Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan luka dari adikmu. Ambillah beberapa helai daun keramunting, lalu ditumbuk." Setelah itu, Si Penyumpit mengangkat anak sumpitnya dari perut si wanita tersebut. Lalu tumpukan beberapa helai daun keramunting tadi diisi di dekat luka si wanita yang terkena mata sumpit tadi, sehingga membuat darah yang bercucuran keluar tadi langsung berhenti karena telah diobati oleh Si Penyumpit. "Meskipun kau telah melukai adikku, tetapi aku tetap berterima kasih kepadamu karena telah mengobati lukanya. Dengan itu, terimalah bungkusan kecil dari kami." Si Penyumpit pun berkata, "Tidak, itu sudah seharusnya aku mengobati luka adikmu." Lalu si wanita tersebut dengan memaksa Si Penyumpit untuk menerimanya. "Terimalah bungkusan ini. Di dalamnya terdapat kunyit, buah nyatoh, daun simpur, dan buah jering. Terimalah sebagai hadiah dari kami dan tanda persahabatan dari kami." Lalu Si Penyumpit mengiyakan.
Setelah sampai di rumah, si penyumpit membuka bungkusan kecil yang diberikan oleh wanita tersebut. Wah, ternyata di dalamnya terdapat perhiasan emas, intan, dan berlian. Terima kasih babi-babi hutan, dengan ini aku bisa membayar hutang ayahku kepada Pak Raja. Lalu si penyumpit menjual bungkusan kecil yang berisi perhiasan emas tersebut. Dan ia langsung menemui Pak Raja. Hei penyumpit, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan kau merampok ya? Tidak Pak Raja. Lalu si penyumpit menceritakan pengalaman yang telah terjadi kepadanya. Si penyumpit bertanya, Pak Raja, jadi hutang ayahku telah lunas ya? Iya penyumpit. Dengan itu ada terbenam dalam hati Pak Raja untuk mengikuti jejak dari si penyumpit. Ia pun berkata, hehehe, siapa tahu babi hutan tersebut juga memberikan aku perhiasan. Lalu di malam harinya ia mengikuti apa yang telah terjadi dengan si penyumpit. Semuanya berjalan sesuai yang diceritakan oleh si penyumpit. Setelah sampainya di rumah wanita-wanita babi hutan tersebut, ia tidak tahu bahwa seharusnya ia menyiapkan ramuan obat-obatan untuk mengobati luka babi hutan tersebut. Tetapi dengan kebodohannya, ia langsung menarik anak panah tersebut, anak sumpit tersebut, sehingga membuat darah yang bercucuran keluar tidak mau berhenti. Membuat para wanita-wanita tersebut panik dan langsung menyerang Pak Raja, sehingga membuat Pak Raja kesakitan dan langsung pulang ke rumah. Dengan itu putri Pak Raja yang baik hati sangat panik dan ia menangis terus-terusan dan langsung meminta tolong kepada si penyumpit. Hei penyumpit, tolonglah ayahku, ia terluka. Lalu si penyumpit bertanya, kenapa ayahmu bisa terluka? Aku tak tahu, semalam ia menjaga sawah dari babi hutan agar tidak masuk ke sawahnya. Tetapi setelah pula ia langsung terluka. Dan si penyumpit pun mengertilah apa yang telah terjadi sebenarnya. Sebenarnya si penyumpit ingin menertawakan yang telah terjadi kepada Pak Raja, tetapi ia tidak tega melihat putri Pak Raja yang menangis terus-menerus. Dengan itu, ia langsung membuat ramuan obat-obatan untuk menyembuhkan luka Pak Raja. Dan ia langsung mengoleskan ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, Pak Raja bangun dari tidur, lalu membuka matanya. Dan ia tersipu malu, ternyata di sebelahnya ada si penyumpit yang telah mengobatinya. Pak Raja pun berkata, maafkan aku penyumpit, kau memang pemuda yang sangat baik, kau tidak ada dendam sedikit pun kepadaku. Dengan itu, biarkanlah aku membalaskan budiku kepadamu karena kau telah mengobatiku. Pak Raja pun berkata, dengan itu, maukah engkau menikah dengan putriku? Si putri raja pun hanya tersipu malu. Sebenarnya si penyumpit telah lama menyukai putri Pak Raja, tetapi ia tidak berani untuk mengatakannya. Si penyumpit pun berkata, baiklah, aku mau menikah dengan putrimu Pak Raja. Dengan mendengar itu, si penyumpit dan Pak Raja langsung memberitakan kepada penduduk desa bahwa akan terjadi pernikahan antara putri raja dan si penyumpit. Acaranya pun diadakan dengan sangat meriah, mengundang semua penduduk yang ada di desa. Tak lama sehingga Pak Raja pun telah lanjut usia. Ia menyuruh si penyumpit untuk menggantikannya
sebagai kepala desa. Dengan itu, si penyumpit memimpin desa dengan arif dan bijaksana, sehingga membuat desa tersebut sangat damai dan penuh dengan kebahagiaan. Nah, jadi itulah cerita dari si penyumpit. Pesan moral dari si penyumpit adalah kecurangan tak akan berbuah kebaikan. Jadi percayakan pada diri sendiri dan berusaha sekuat tenaga. Itulah yang akan membuahkan kemenangan. Terima kasih.